Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan sudah dan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sebentar kami akan baca. Kiranya Tuhan tolong pimpin sertai sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-27. Ya, Lukas 19 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakannya ayat yang ke-17. Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita berbicara tentang perumpamaan tentang uang mina, ya. Jadi diceritakan setelah Yesus memberitakan yang kemarin, ya, itu tentang Zakheus. Kemudian Yesus juga memberikan sebuah pengajaran di mana dia ceritakan ada seorang bangsawan yang berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Nah, di situ dan setelah itu dia baru kembali. Nah, sebelum dia berangkat, dia memang memanggil, ya, beberapa orang, 10 orang begitu hambanya, yang kemudian memberikan 10 mina kepada mereka. Nah, ada perintah yaitu pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Jadi perintahnya itu sudah jelas, tugasnya sudah jelas. Nah, dari beberapa orang itu, ya, ada yang memang mengembangkannya menjadi 10, menjadi 5, tetapi ada yang juga cuman menyimpannya. Yang menyimpannya artinya dia tidak mengembangkannya. Nah, yang 10 ya Tuhan apresiasi, ya. Kemudian memang bangsawan itu menjadi raja, ya, sehingga yang 10 itu mengembangkan, dia diberikan kepercayaan untuk memimpin 10 kota, ya. Sebagaimana yang mereka kembangkan, mereka mendapatkan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang menarik, ya. Bagaimana Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada setiap kita juga untuk mengerjakan hal-hal yang demikian. Setiap kita diberikan talenta, setiap kita diberikan karunia khusus untuk kita kerjakan. Pertanyaannya, apakah hari ini kita sudah mengerjakannya dengan baik? Sudahkah hari ini kita mau mempertanggungjawabkannya? Apakah kalimat "baik sekali perbuatanmu" itu ada juga pada kita? Atau jangan-jangan hari ini, ya, kita sama seperti satu orang itu, ya, yang hanya menyimpannya, membungkusnya di dalam kain begitu, ya, dan kita tidak mengembangkannya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu karunia apa yang Bapak Ibu Saudara miliki, saya tidak tahu talenta apa yang Tuhan percayakan. Tapi apapun itu yang kita gunakan semestinya untuk pelayanan, ya kita lakukanlah. Ya, kalau punya talenta ya jangan disembunyikan, kalau punya karunia ya jangan dibiarkan, ya, tanpa dikembangkan. Tuhan mau, ya, apa yang sudah Tuhan berikan untuk memperlengkapi kita di dalam mengerjakan pekerjaannya kita gunakan. Sederhananya gini, Saudara. Sekarang itu kita mau melakukan apa-apa itu serba mudah. Karena apa? Sarana prasarananya itu sudah dipermudah. Ya, contoh misalnya, dulu kalau kita mau pergi ke Sumatera itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Hari ini dengan adanya tol, itu jauh lebih cepat. Ya, itu contoh.
Sekarang kalau kita mau ngedesain misalnya ya, sudah banyak saudara aplikasi yang ada, kita tinggal masukkan apa yang kita mau misalnya, nanti mereka akan mendesainkannya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Sarana prasarana sudah diperlengkapi, tinggal bagaimana kita menggunakannya. Nah, Tuhan maunya begitu, saudara, ya, dalam hidup kita. Tuhan sudah perlengkapi kita, ya, Tuhan sudah berikan kemampuan, hikmat, dan lain sebagainya. Semestinya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan justru membuat kita jadi malas-malasan, membuat kita jadi undur, bahkan menarik diri, begitu ya. Jangan. Yuk, kita gunakan apa yang sudah Tuhan berikan. Istilahnya pada saat Tuhan mengutus kita untuk melayani di dunia ini, Tuhan juga akan mengurus. Tuhan juga yang memperlengkapi. Artinya saudara, tidak ada orang yang tidak diperlengkapi oleh Tuhan ketika dia mengerjakan pekerjaannya. Misalnya ya, kita hamba Tuhan, ya, sebelum kita melayani kita sudah disuruh studi ya. Kita diajar untuk praktek ya. Saya praktek mingguan, praktek bulanan, praktek semesteran ya, sampai kami itu praktek 1 tahun. Untuk apa ya? Untuk belajar dinamika pelayanan di gereja bagaimana, di lingkup sekolah minggu, anak, remaja, dewasa, semua kita pelajari. Untuk apa? Ya Tuhan untuk memperlengkapi. Begitu juga setiap kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah perlengkapi kita untuk kita juga boleh mengerjakan pekerjaannya. Apakah itu di dunia kerja ya, apakah itu di dalam lingkungan kita, Tuhan sudah perlengkapi. Jadi tinggal kita mau nggak ya mengasah, menggali potensi yang sudah Tuhan berikan. Nah, semoga Bapak Ibu Saudara mendapatkan pencerahan hari ini ya. Setiap kita itu sudah diperlengkapi ya untuk melayani Tuhan. Jadi jangan bilang, wah aku nggak bisa melayani, ya aku nggak ada panggilan. Saudara, melayani itu bukan berbicara tentang panggilan. Melayani itu berbicara tentang sebuah kesadaran. Dulu saya melayani dosa karena saya budak dosa. Sekarang saya melayani Tuhan karena saya sudah ditebus oleh Tuhan, menjadi hambanya Tuhan. Jadi itu bukan bicara tentang panggilan, saudara ya. Bicara tentang kesadaran. Sadar enggak kita gitu ya. Kita itu dulu siapa, sekarang siapa, begitu ya. Nah, itu yang semestinya kita sadari, dan itu semestinya juga yang kita harus lakukan ya. Jadi kalau hari ini kita sudah menyadari itu, yuk kita coba gali potensi, kita gali karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan, sehingga itu kita boleh maksimalkan. Sehingga ketika nanti Tuhan datang, Dia berkata, mari hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah mengerjakan yang menjadi bagianmu, engkau setia dalam hal perkara kecil, aku berikan engkau kepercayaan perkara yang besar. Ya, mari saudara ya, jangan berharap sesuatu yang besar kalau yang kecil saja kita tidak setia. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini engkau mengingatkan kami untuk kami boleh setia akan hal-hal yang kecil, mengerjakan, mengembangkan potensi yang ada pada diri kami, untuk kami juga boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Berkati setiap kami yang sedang bergumul menemukan talenta, menemukan karunia kami, sehingga kami boleh menemukannya, kami boleh mengasahnya, kami juga boleh mengerjakannya dengan baik. Ini doa seru kami mohonkan berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.